Pemirsa, penyanyi Gisela Anastasia kembali menjadi sorotan publik terkait kisah asmaranya dengan pengusaha Rino Soedarjo. Gisel dan Rino dikabarkan telah putus hubungan asmara, padahal diketahui sebelumnya, mantan istri Gading Martin tersebut belum lama go publik hubungannya dengan Rino di bulan November 2022 lalu. Gisel yang ditemui awak media di sela kegiatannya pun memberi klarifikasi terkait hubungan asmaranya yang kembali kandas. Ya minta doanya aja ya. Sama yang kemarin ada something wrong? Enggak ya, memang kan nggak ada yang pengen memulai kalau tahu akan nggak bisa gitu. Jadi sebenarnya juga makanya kenapa sebenarnya nggak kepengen kebahas-bahas itu, karena kan sebenarnya juga masing-masing tuh nekel perasaan sendiri aja juga kan masih pelan-pelan gitu. Jadi sebenarnya nggak kepengen kebahas-bahas tuh karena ya banyak lah yang mesti ditata-tata. Jadi benar apa yang diprediksikan, apa yang diperkirakan netizen ya, bahwa memang kalian Rino sama Gisel udah tidak sama-sama lagi. Yeah, we're not together anymore. That's how I say. Kita udah nggak sama-sama lagi. So you're a single man? I'm a single guy. Single ladies. Itu gimana? Ini dia pilihan Anda. Gimana ya? Let's have a cheers. Toast dulu dong. Yeah. We go our own separate way gitu ya. But in a nice way, right? Yeah. You guys still friends, right? Yeah. Yeah. We go on our separate ways, and emang itu kan keputusan bersama juga. Yeah. And I think it's the best for us. Yeah. Gitu. Kan gue juga nggak mau ya, maksudnya kalau ngelihat Gisel nggak happy and everything itu juga maksudnya nggak kayak gitu lah. Of course I want her to be happy because I know what she's been through and everything, and I think she deserves the best gitu. Exactly, she deserves right. the best, she deserves to be happy. And ya udah, kalau memang itu adalah jalan yang terbaik, hopefully I can be one of the supporter gitu. Wow, it's a mature relationship berarti ya. Gisel tak bicara banyak terkait hubungan asmaranya yang kandas dengan Rino. Gisel bahkan mengaku tak ingin mengurai alasan putus hubungan antara dirinya dan Rino. Ibunda Gempita Nora Martin tersebut mengungkap dirinya dan Rino saat ini harus menata perasaan masing-masing. Namun benarkah putus hubungan Gisel dan Rino lantaran Gisel belum dapat restu dari sang putri? Minta doanya aja, semoga, maksudnya orang teman-teman juga kalau boleh minta supportnya, tidak saling menghakimi, tidak saling menyalahkan, karena kan kayak gini-gini siapa sih yang mau gitu. Dan hubungan makin dewasa tuh makin kesini kan kita makin pinter, makin belajar ya, bukan yang asal-asal gitu diambil keputusannya. Jadi pray for the best. Saya sih nggak pernah mau, kan Mas tahu sendiri, aku mah semuanya pasti baik-baik gitu. Cuman pasti kan mungkin ada proses-proses yang mesti dilewatin. Setiap orang kan berbeda-beda cara menenangkan hatinya. Yang disayangkan kalau misalnya ambil kesimpulan, oh berarti ini pasti gini, sini pasti gini, itu kan disayangkan ya gitu, karena kita juga aduh siapa sih yang mau gitu. Jadi kalau boleh saling berprasangka baik aja, tapi yang pasti keadaannya semuanya oke, sudah oke. Salah, maksudnya nggak ada yang salah, nggak ada yang gimana, hanya memang jalannya memang ya tidak bisa dipaksakan, kan udah pernah punya keluarga, pasti pengennya yang inilah, mikirinnya banyak Gempi segala macam. Ya, memang semenjak Gisel go public hubungannya dengan Rino, banyak warganet yang baper melihat kedekatan Rino dan Gisel. Keduanya pun sempat terlihat sangat mesra saat masing-masing memberi surprise di momen-momen spesial. Bahkan sebelum kabar putus hubungan, terkuak Gisel dan Rino justru sempat dikabarkan akan menikah. Namun belakangan semenjak isu menikah terkuak, Gisel dan Rino justru jarang terlihat jalan bareng. Rumor berakhirnya hubungan Gisel dan Rino diperkuat dengan kabar bahwa Rino sudah tidak lagi mengikuti akun Instagram Gisel alias mengunfollow Gisel. Terlebih belakangan, Gisel juga sempat dikabarkan kembali dekat dengan Wijin. So did you really unfollow her? Yeah, actually. Unfortunately, karena memang apa ya, I think it is something that I have to do for now gitu, karena every breakup gitu kan, it's nggak mudah lah, it's painful juga, it's hurting gitu segala. So it's just me taking some time off juga gitu, untuk benar-benar bisa become a better
version of myself sih sebenarnya itu sih Mel. So gue juga nggak suka maksudnya me being jadi orang yang tidak baik. So I cannot influence other people. You know, kita kan nggak bisa nggak bisa kontrol semuanya kan gitu. Kan kita mungkin gue maunya gimana, kita maunya waktu itu gimana, tapi it didn't happen. So it's just I took some time aja sih Mel untuk reflect, to be a better person, and I'll come back stronger pasti. I'll come back become a better person. Lantas bagaimana Giselle menjalani kehidupannya pasca kembali menjomblo? Benarkah Giselle saat ini lebih picky dalam memilih pasangan? Iya harus, itu kan Gaby berhak soalnya untuk mendapatkan yang terbaik dari apa yang sudah kami perbuat, yang mungkin maksudnya yang kalau menurut orang nggak sempurna. Nah Gaby kan berhak tetap dapetin yang paling baik, dan selama bisa diajak kerjasama itu kan berarti kita bersyukur banget punya partner yang bisa diajakin ngasih cinta yang full buat Gaby. Jadi itu sebuah keuntungan ya sebenarnya gitu. Jadi Gaby-nya juga bisa tetap secure, bisa ngerasa aman, punya figur ayah yang lengkap, ibu yang lengkap, dan waktu yang bersama-sama walaupun keluarganya mungkin nggak bersama lagi secara status gitu ya. Ada masa-masa atau dalam suatu keadaan yang pasti kita maybe we're not ready untuk menghadapi segala sesuatunya gitu. Maybe kita mesti harus mesti reflect dulu, mesti belajar lagi, mesti lebih mengerti lagi, punya pengertian yang lebih luas lagi and everything gitu. Jadi I'm doing this for the better, I think, in my opinion. Doing that for myself sih, untuk recover lah. Gitu. Untuk recover, that's true. Ya kita sebagai orang hanya bisa belajar makin hari makin positif aja gitu. Mau semuanya bisa ngejalanin nanti yang ke depan yang lebih baik lagi gitu. Ya udah minta doanya ya. Saya sih nggak pernah ngambil langkah, pokoknya saya maunya baik-baik aja sama semuanya. Tapi sekarang udah baik kok ya. Pasca keduanya mengungkap sudah tak lagi bersama alias putus hubungan asmara, Torik Halilintar dan Fuji AN masih menjadi sorotan publik. Ya, berbagai rumor pun muncul termasuk mulai dari isu putus settingan hingga soal restu. Isu putus hubungan asmara antara Torik dan Fuji beredar tatkala Fuji dan Torik putus dan jadian di tanggal yang sama yakni 29 Januari. Ada beberapa orang yang menilai ini adalah sebuah settingan. Belum lagi video Fuji dan Torik yang bertemu di momen media clash terlihat masih sangat akrab dan terlihat masih bucin. Mau dong gitin kamu juga? Aduh berhenti jantungku. Enggak, aku pengen pegang aja. Aku langsung gila, tak bisa percaya. Menyoal kabar hubungan Torik dan Fuji dipenuhi isu settingan, kakak Fuji Franz Faisal dan Fadly membantahnya. Mereka mengungkap Torik dan Fuji sama-sama merasakan sakit saat putus. Namun baik Franz Fadly yang ditemui awak media usai mengisi acara tak bisa membocorkan penyebab putus hubungan asmara sang adik. Begitupun Fuji hingga saat ini juga belum memberikan klarifikasi atau alasan dirinya putus hubungan dengan Torik. Sedih dong, sedih. Habis ngomong sama Torik tadi, tanya Toriknya aja makanya. Dia sedih habis ngomong sama Torik. Tanya Torik dong. Sebetulnya di sini kan ya tergantung mereka berdua gitu loh. Kalau aku sebagai abang, aku ngeliat ya adikku kalau misalnya nyaman sama siapa ya udah. Tapi kalau misalnya putusnya baik-baik, aku sih nggak terlalu nanyain ke dalam-dalam banget ya. Karena kan ya namanya juga pacaran, namanya juga proses pasti ada sakit hatinya gitu loh. Kecuali adikku dikasarin, baru mungkin aku turun tangan. Tapi kan ini kan putus baik-baik gitu loh. Jadi alhamdulillah ya udah putus, mau gimana lagi gitu loh. Kalau misalnya emang perasaan kan nggak bisa dipaksa. Cuman mungkin ada permasalahan yang lainnya, aku juga nggak mau tanya terlalu dalam karena kan ini juga proses pendewasannya Uti dan Torik gitu loh. Pacaran itu kan ada proses pendewasannya juga di situ menurut aku. Dan ya kita juga nggak bisa terlalu ikut campur juga dalam masalah percintaan mereka. Kalau mereka masih nggak ada perasaan atau gimana, aku juga kurang paham ya gitu loh.
Tak hanya perihal rumor soal putus settingan, putus hubungan asmara Thorik dan Fuji juga dikaitkan dengan kabar Thorik yang hingga saat ini belum mendapat restu dari orang tuanya untuk menjalani asmara dengan Fuji. Memang seringkali dalam beberapa momen spesial terlihat Gen Halilintar tak pernah hadir di acara tersebut jika ada Fuji, begitupun sebaliknya. Bahkan hingga saat ini, Fuji pun belum secara langsung dikenalkan Thorik kepada kedua orang tuanya dan adik-adiknya. Terkait isu restu tersebut, ayah Fuji, Haji Faisal, mengaku belum pernah mendengarnya. Faisal hanya menegaskan putrinya putus asmara dengan Thorik memang karena keinginan mereka berdua. Ya untuk sementara dia istilahnya gencatan senjata. Apa tuh gencatan senjata? Kalau dalam perang gencatan senjata. Kalau ini gencatan apa ya? Berdiam diri dulu. Tenang dulu. Kemudian sama-sama merenung, sama-sama koreksi diri, sama-sama kontrol diri, itu aja dulu. Ya kalau cerita sama saya sih biasa-biasa. Saya gimana? Begini maksud itu memang buat sementara kami diam-diam. Insya Allah mudah-mudahan sementara. Saya berharap begitu. Itu kan harapan saya ya. Namun semuanya kan puas. Ya, Faisal memang berharap anaknya dapat menjalin hubungan kembali dengan Thorik. Faisal merasa persoalan yang membuat hubungan kedua sejoli itu kandas adalah hanya karena masalah kecil. Ia menilai kecocokan di antara keduanya jauh lebih besar ketimbang masalah yang dihadapi. Para netizen dan masyarakat kan mendoakan agar mereka baik. Itu doa yang sangat baik menurut saya. Dan saya pun juga ikut mendoakan, berusaha agar mereka tuh baik lagi. Ya karena seperti yang saya sampaikan, persoalannya kecil cuman. Artinya kecil tuh tidak perlu dibesar-besar. Apa sih sebetulnya ada masalahnya? Ya mungkin kayak itu aja ada cemburu, ada orang ketiga atau gimana sih? Ya selaku anak muda mungkin ada, kita kadang-kadang kan sama pacar ada keegoan masing-masing lah ya. Itu aja belum ya bukan egonya masing-masing, artinya kita kan mempunyai sifat masing-masing, namanya anak muda ya. Ya, meski saat ini sudah putus hubungan, namun Thorik masih menjalin silaturahmi baik dengan Fuji dan juga keluarga. Belum lama ini melalui kanal YouTube-nya, Thorik mengunggah momen saat dirinya datang ke acara selamatan rumah baru milik ibunda Fuji. Di momen tersebut, keduanya pun masih terlihat berkomunikasi baik, bahkan akrab ngobrol bersama. Assalamualaikum, Pak. Thorik, apa kabar Thorik? Apa nih, Thorik? Telepon siapa, Pak? Thorik, bawa apa nih? Bawa apa nih Thorik nih buat rumah baru Pak Haji, Thorik? Ayo guys, vote ya sekarang juga. Nih, klik di sini. Gue takut banget gue mau pergi deh. Bener nggak? Kalau bisa. Wartawan banyak banget ya. Ini hari patah hati nasional loh. Kalian tuh kayak gitu banget sih. Orang-orang pada nangis. Sakit nggak? Sakit ini kali. Tapi kalau kalian kan lagi jantungan tuh, kalau ketemu tuh kayak nyaman gitu kan? Nyaman kan? Nyaman. Makasih ya. Thorik menjaga Aku belum bisa berpendapat. Ngobrol gitu, Thorik. Ngobrol apa aja? Tadi bawa apa? Bawa AC. Kenapa sih kalian bisa tiba-tiba putus? Iya. Kenapa kalian Alasannya nih, alasan putus nih Thorik. Makasih. Banyak yang bertanya nih. Makasih ya. Bak roller coaster seperti itulah hubungan yang mungkin digambarkan selama Thorik dan Fuji menjalin hubungan asmara. Dalam salah satu kanal podcast, Fuji mengaku dirinya dan Thorik memang pernah putus nyambung. Bagi Fuji, hal tersebut adalah hal yang biasa dalam hubungan. Kan kamu kan sempet putus, terus balikan lagi sama Thorik. Paling sering itu masalahnya apa bisa sampai putus? Is it communication atau? Komunikasi kita buruk sih jujur. Oh ya? Dulu buruk banget. Buruk dalam segi apa nih? Saling punya ini apa ya? Aku mikirnya apa, dia mikirnya apa. Beda pemikiran. Okay. Tapi kadang nggak dikeluarin. Dipendem. Oke. Nanti kalau misalnya ada masalah, dua-duanya saling serang. Itu dia. Gitu. Basically relationships itu you just need to talk things out. Iya, tapi kadang tuh kita ngarep pasangan kita kayak gimana, dia ngarep kayak gimana, tapi kita nggak nyuarain, dianya nggak ngerti, kitanya jadi marah. Itu sih susah sih.
Kemarin tuh kamu habis posting kalau kamu nangis ya berdua. Iya emang ya. Itu Torik yang ngepost, enggak kok, nggak nangis. Itu kan. Mind me asking itu kenapa? Ada deh. Gak usah kepo, itu udah deh. Bener. Jodoh tuh bener-bener cerminan banget sih. Maksudnya, kayak ngaca-ngaca gitu loh. Bukan, jadi kayak diri kita tuh gimana, ternyata tanpa kita sadarin jodoh kita tuh sebenarnya sama kita tuh sama sifatnya. Kayak secara gitu. Psikologi juga, jadi kalau kita masih negatif, nanti attract-nya juga jadinya negatif. Something yang negatif. Kemarin yang aku jalanin juga bukan yang sia-sia ya. Jalanin apa tuh? Hubungan. Oh, kamu ada hubungan sebelumnya? Karena Torik tuh kalau udah that's alive gitu ya, mau gimana lagi. Torik tuh kalau udah sayang, dia sayang banget. Laki-laki tuh ya guys kelihatan tegar di luar tapi hatinya tuh emang dalamnya tuh rapuh, nggak bisa, susah. Karena dulu waktu aku putus juga gitu guys, Torik, abang nangis-nangis juga ke Torik sama ini, sekarang mereka lagi sama seperti aku dulu. Mungkin banyak aku tuh nggak mau ada spekulasi gitu loh di luar sana. Iya. Misalnya karena asumsi gitu. Karena tapi ini cuman soal prinsip. Ini kan udah hampir 20 hari ya. Tapi aku juga baru speak up sekarang. Bukan soal apa-apa, ini karena maksudnya bukan, aku nggak mau ada di pelintir-pelintir, nggak mau ada asumsi-asumsi karena nggak tahu, aku ngerasa bertanggung jawab aja gitu di hubungan ini. Banyak orang yang nonton, banyak orang yang udah doain dari awal, banyak orang yang sayang juga kan sama Torik sama Fuji, dua-duanya yang udah support. Jadi aku kayak ya itu masalah biar kalian berdua aja yang tahu. Cukup kalian berdua, jangan sampai. Tapi bukan masalah, bukan keluarga, bukan masalah. Ya pokoknya bukan masalah sesuatu yang gimana. Ini soal prinsip. Ya, jodoh memang tak kemana. Sejumlah publik mungkin tak menyangka atas keputusan yang dibuat oleh dua sejoli muda ini. Terlepas dari rumor isu putus settingan hingga soal restu, yang jelas jika jodoh memang tak akan lari kemana. Namun kandasnya hubungan Torik dan Fuji justru kali ini juga membuat sejumlah netizen ramai-ramai menjodohkan Fuji dengan sosok El Rumi, putra musisi Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Momen netizen mendukung terjadinya hubungan antara Fuji dengan El Rumi saat keduanya berada di momen yang sama di media clash. Terlihat Fuji dan El sama-sama tengah berada dalam satu tim dan berhasil buat netizen salah fokus plus baper. Emang sering banget dijodohin? Sesering itu? Kalau aku iya sama-sama sering dijodohin. Sama teman sama kalau misalnya Torik lagi ngonten sama siapa, kalau aku misalnya lagi ngonten sama siapa, biasanya dijodoh-jodohin. Contoh lah kayak aku sama Fadil Jaidi, aku sama Syakir. Emang enggak dijodohin sama siapa? Sama netizen. Oh, sama netizen. Emang enggak heboh, enggak terlalu heboh sih, cuman ada aja gitu yang terus ngetek Torik, terus kayak Torik dulu dijodoh-jodohin sama Putri Delina. Torik mana dijodohin sama siapa lagi sih? Pokoknya dijodoh-jodohin sama segitu deh. Tapi kita biasa aja, kalau aku sih biasa aja, nggak tahu deh kalau Torik. Kalau bagi saya sih masalah pacaran anak muda biasa itu, artinya ada naik turunnya, pasang naik, ibarat ombak ada pasang naik, menjelang dia melandai. Jadi mudah-mudahan harapan saya mereka itu kembali seperti semula lah, bersatu. Saya sih membaca ya, artinya dukungan dari para netizen, masyarakat saya membaca, harapan masyarakat, harapan netizen saya membaca. Ya mudah-mudahan mereka bisa kembali lagi. Jadi dulu tuh impiannya pengen ngebangun keluarga kecil di umur yang saling mencintai, yang saling menjaga, amin, yang saling melindungi, ya semuanya deh. Tapi waktu itu pengennya tuh nikah muda apa nikah tua? Nikah muda. Oh, nikah muda. Berarti di umur-umur yang sekarang ini dong. Apa? Aku? Iya, kalau udah waktunya ya harusnya nikah. Karena kalau janji Tuhan tuh adalah kalau misalnya laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik dan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Amin, amin, amin. Jadi sekarang fokus diri sendiri aja dulu, nggak mau gimana-gimana lah.